Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini, menurut Bapak apa sih itu kepemimpinan, Pak? Ya, pemimpin itu tidak bisa diperoleh di pendidikan formal. Karena seni memimpin itu kita harus bisa melihat kondisi yang kita pimpin. Jadi intinya pimpinan itu sebagai contoh. Pimpinan itu harus bisa memperhatikan kondisi masyarakatnya. Dalam istilah, kita jadi pimpinan itu satu langkah saja kita keluar dari rumah itu sudah milik masyarakat. Ucapan yang kita lakukan itu sudah menjadi catatan di tengah-tengah masyarakat. Karena yang jelas pemimpin itu ya 100 kebaikan itu nggak pernah nampak di tengah-tengah masyarakat, tapi satu aja kesalahan yang kita lakukan itu dosanya nggak terampuni. Kemudian yang jelas ya apa yang saya sampaikan di awal tadi, pemimpin itu dibenci orang dan dicari orang, karena pemimpin itulah punya wewenang, punya kedudukan dan punya stempel yang itu berlaku dimanapun ya. Jadi itu makanya amanah sebagai pemimpin itu tanggung jawab kita tidak saja terhadap masyarakat tapi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang apa yang kita lakukan ya pasti nanti akan dipertanya pertanggungjawaban itu. Jadi memang inilah ya fungsi dari pimpinan itu, karena di zaman Nabi pun setiap kita bergerak ya, walaupun ya kita bergerak 2 orang itu harus ada pimpinannya, apalagi banyak, karena pimpinan itulah yang nanti akan menjadikan tempat pertanyaan warga, akan menjadi pelindung dari warga masyarakat, dan bahkan kita kan sebagai mewakili masyarakat dalam setiap ya hal-hal tertentu. Jadi itulah fungsi pemimpin itu, memang harus bisa jadi panutan. Kita harus sidik, amanah, patona, ya dapat dipercaya, ya kemudian kita harus tidak ingkar janji, karena apa yang saya sampaikan tadi, satu langkah saja kita keluar dari rumah itu sudah milik masyarakat. Satu ucapan yang kita sampaikan itu sudah menjadi catatan di tengah-tengah masyarakat. Jadi itulah ya fungsi pemimpin, dan itu memang harus dalam setiap organisasi ataupun dalam setiap perkumpulan itu harus ada pimpinan yang memang tempat mengaluh, tempat mengarahkan, dan tempat untuk mencari solusi setiap permasalahan. Oke Pak, mungkin saya ada sedikit pertanyaan terakhir. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan, saran atau kata-kata terhadap generasi-generasi muda untuk masa depan, Pak? Ya, saya pikir saya harapkan kepada generasi muda, dengan kemajuan teknologi saat sekarang ini itu tetap kita ikuti, tapi jangan kita terpengaruh dengan kondisi itu ya. Jadi karena saat sekarang ini saya pikir karakter masyarakat itu sudah berbeda. Jadi ya kita khususnya umat Islam itu ya, Islam itu mengajari bukan pengetahuan itu hanya sebatas yang kita peroleh saat ini, karena perkembangan itu makin maju. Jadi gunakanlah teknologi yang ada saat sekarang ini dengan sebaik-baiknya, kita jangan terpengaruh. Kemudian adab budaya itu tetap kita utamakan, khususnya dalam keluarga. Nah, ini kita perhatikan saat sekarang ini. Satu saat pada saat hari libur semua berada di rumah, tapi satu harian itu tidak komunikasi, masing-masing megang HP, masing-masing megang alat komunikasi ya. Kan ini kan memang yang sudah salah. Apakah salah orang tua, apakah salah anaknya, ini kita tinggal terpulang kepada keluarga masing-masing. Jadi saya berpesan kepada orang tua ya, lakukanlah yang terbaik, lakukanlah contoh yang terbaik terhadap anak-anak kita, karena anak sekarang ini tidak perlu banyak diberikan nasihat,
tapi perilaku kita terhadap anak itu harus kita tunjukkan. Jangan orang tua melarang anaknya merokok sementara orang tuanya sendiri merokok. Ini kan sudah nggak bagus. Jadi anak itu akan lebih terfokus saat sekarang ini, generasi muda kita ini ya dengan perbuatan kita, bukan nasihat kita. Karena kalau nasihat saya pikir di HP ini didukul, segala macam itu bisa dicari, tapi kalau perilaku ini kan nggak bisa mereka ikuti dari teknologi yang mereka miliki. Nah, jadi ya saya berharap generasi muda dengan keadaan saat sekarang ini, yang penting jangan lupa belajar, jangan lupa menuntut ilmu, karena itulah bekal kita bawa nanti sampai kita menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Karena berapa banyak pun harta yang diberikan oleh orang tua tanpa dibekali dengan pendidikan, saya pikir kalau harta itu akan cepat habis. Tapi kalau pendidikan yang kita berikan, karena manapun nanti anak kita akan berada, dengan ilmu yang dimiliki, otomatis mereka bisa hidup dengan baik. Saya pikir itu. Oke, baik. Saya rasa ini akhir dari acara wawancara kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.